Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bertemu lagi pada mata perkuliahan pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk kesempatan kali ini alhamdulillah akan Bapak berikan masih terkait dengan tata cara penawaran. Bapak membahas sedikit terkait materi sebelumnya ya. Kalau kalian perhatikan bahwa di peraturan pemerintah yang terbaru itu sudah dibikin lebih ringkas, lebih aplikatif dalam tata cara pengadaan ini di Perpres nomor 16 ya. Silahkan kalian lihat lagi. Kemudian kemarin juga tugas sebelumnya sudah saya berikan untuk mensumari atau mengekstraksi dalam bentuk tabel, sehingga nanti kalian lebih mudah ketika ada pertanyaan ataupun ketika ada kasus-kasus yang memerlukan penjelasan atau yang memerlukan jawaban. Oke, pada kali ini Bapak akan sedikit saja menjelaskan terkait tata cara evaluasi penawaran. Nah, kalau kita menilik lagi atau kita melihat lagi di terkait sistem atau evaluasi atau terkait yang di Perpres nomor 16 itu, kita kan kemarin sudah Bapak berikan interface ya, bagaimana cara kita melakukan lelang, apa yang harus dilakukan, kemudian apakah boleh badan usaha atau boleh pribadi. Nah, itu silahkan dicek ya di video sebelumnya. Nah, di sini kita membahas tata cara evaluasi penawaran. Nah, ketika sudah misalnya CV atau badan usaha kalian, misalnya kalian punya akan mengikuti suatu tender kegiatan, misalnya suatu kegiatan A. Nah, kalian sudah memasukkan dokumen, sudah lengkap. Nah, tips supaya bisa memenangkan tender itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, dengan adanya video ini, dengan adanya kalian tahu cara mengevaluasi penawaran dokumen kalian, maka nanti ketika kalian mengikuti tender lagi, kalian bisa melihat bab-bab atau subbab mana aja yang mempunyai nilai poin yang tinggi. Misalnya di dalam kerangka acuan, jadi ketika kalian mengikuti lelang atau tender itu ada namanya TOR, Term of Reference, atau kerangka acuan. Nah, di situ nanti dilihat di dokumen pemilihannya ya, dokumen pemilihan yang kemarin itu mana aja poin-poin yang di situ yang mengharuskan harus poin tertinggi. Nah, itu bisa dimaksimalkan atau itu bisa istilahnya dipenuhi, sehingga nanti apa, ketika pada proses evaluasi penawaran oleh Pokja itu bisa ratingnya atau batas ambangnya itu bisa tinggi, sehingga apa, ketika mengikuti lelang maka akan lolos ke tahap selanjutnya. Nah, ini sedikit Bapak berikan bocoran-bocoran bagaimana caranya mengevaluasi dokumen tersebut. Oke, nah, bagaimana tata cara evaluasi penawaran? Nah, apa sih sebenarnya pengertian tata cara evaluasi penawaran itu sendiri? Yaitu evaluasi dokumen penawaran adalah kegiatan panitia pengadaan. Nah, panitia pengadaan kan kemarin sudah ya, panitia pengadaan dalam meneliti dan menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia jasa. Jadi calon-calon yang akan CV atau PT ataupun badan usaha yang akan mengikuti tender. Jadi kegiatan panitia dalam meneliti dan menilai, jadi semua berkas atau dokumen akan dinilai sesuai dengan keakannya atau tidak, sesuai dengan spesifikasinya atau tidak. Nah, disitu akan dinilai dengan berbagai tahapan. Nah, ini kemudian evaluasi penawaran sampul 1. Data yang dievaluasi dokumen penawaran adalah data yang diunggah atau diupload pada sistem pengadaan secara elektronik sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam dokumen pengadaan. Jadi semua serba elektronik, data yang akan kalian tenderkan atau yang mengikuti perusahaan itu semua diupload, diunggah
Kemudian apa aja yang diunggah ya, evaluasi sampel 1. Jadi nanti yang akan dievaluasi pada sampel 1 ada evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Apa ini pengertian masing-masing? Jadi kalau kita berbicara terkait evaluasi administrasi, berarti kita meliputi dokumen-dokumen administrasi yang sesuai yang disyaratkan, tanggalnya harus sesuai dan lain sebagainya. Kemudian kalau evaluasi teknis ada nanti tanggapan terhadap kerangka analisis, kemudian metode yang digunakan harus tepat, kemudian inovasinya apa, tenaga ahli yang dibutuhkan apa, sesuai atau tidak, mempunyai SKA atau tidak, atau surat keahlian. Nah ini sangat penting. Nah di sini ya saya jelaskan ya, evaluasi administrasi. Hal-hal yang perlu dievaluasi administrasi adalah surat penawarannya. Bikin surat penawaran itu harus jangan sampai salah tanggalnya. Ini juga terkait jangka waktu berlakunya surat penawaran, harus diperhatikan. Ketika kita membuat surat penawaran dan masa waktunya habis, itu nanti akan menggugurkan kalian mengikuti tender. Nah ini hal yang sepele, akan tetapi itu membuat ketika surat-surat tersebut penawarannya tidak berlaku, maka akan gugur. Nah ini pengalaman saya pribadi ya, ketika mungkin lupa atau ceroboh ya, jadi surat penawaran itu masa waktunya itu habis. Nah ketika kita memasukkan dalam pada evaluasi di awal, sudah gugur aja. Nah, ini kan eman. Nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Jadi ketika sudah administrasinya lolos sesuai, baru akan menilai evaluasi teknisnya. Bila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka seleksi dinyatakan gagal. Misalnya dalam proyek A ada yang mendaftar tiga calon. Nah 3 calon ini ketika tidak memenuhi administrasi semua, maka ya proyeknya gagal, maka akan di-retender atau diulang lagi seperti itu. Jangan sampai di awal-awal harus dicek benar-benar terkait dokumen administrasinya. Oke, kemudian setelah evaluasi dokumen administrasi ada namanya evaluasi dokumen teknis. Nah ini yang terpenting. Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah unsur-unsur pokok yang dinilai. Yang pertama adalah pengalaman perusahaan, bobot nilai antara 10 sampai 20% dari nilai keseluruhan. Jadi misalnya PT atau CV kalian sudah banyak pengalaman. Nah itu pengalamannya juga harus dicantumkan yang sesuai dengan prasyarat atau yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya proyek terkait pembangunan jalan, maka pengalaman-pengalaman yang terkait dengan pekerjaan jalan ya harus ditampilkan. Ini kan bobotnya 10 sampai 20%. Kemudian pendekatan dan metodologi, bobot nilai antara 20 sampai dengan 40%. Nah ini hal yang terkait dengan jasa konsultasi ya. Kita ngomong jasa konsultansinya di sini memang yang paling ditekankan adalah medpennya atau pendekatan metodologi. Nah di metodologi itu termasuk nanti tanggapan kalian terhadap kerangkanya bagaimana, kemudian metode yang digunakan bagaimana. Nah ini persis kalian ketika kalian mungkin saat ini kalian menyusun proposal. Nah ketika nanti misalnya kalian pembimbingnya, pasti yang saya tekankan adalah bab 3 atau medpennya. Nah itu sangat penting. Makanya di sini juga pada dokumen teknis ini terkait metodologi itu sangat tepatannya, analisisnya apa yang dipakai, surveinya bagaimana. Nah itu diterapkan di metodologi sama aja. Nah ketika kalian sudah terbiasa membuat proposal sesuai tepat, kemudian ada desain surveinya, ada bahkan ahli dan lain sebagainya, maka evaluasi yang dinilai oleh panitia maka akan diberikan nilai yang tinggi. Nah ini bobotnya 20-40%. Kemudian selain itu yang paling tinggi juga ada kualifikasi tenaga ahli, bobotnya 50 sampai dengan 70%. Nah ini tergantung ya, jadi setiap pekerjaan itu beda bobot. Nah itu harap dibaca di dokumen pemilihannya, ada aturan-aturan apakah yang nilai terbesar itu di tenaga ahli atau medpen. Tapi sebaiknya ketika akan mengikuti tender perusahaan, tender kegiatan atau perusahaan, maka yang diperhatikan dua ini, medpennya harus kalian baguskan, kemudian tenaga ahli itu harus juga disesuaikan. Misalnya ketika akan merencanakan sebuah jalan ya maka misalnya tenaga ahli yang dibutuhkan ada ahli jalan, maka ahli jalan yang dibutuhkan di situ pengalaman 10 tahun ya kalian beri
tenaga ahli yang 10 tahun, syukur-syukur ada SKA-nya. Nah itu nanti memberikan efek atau memberikan penilaian yang lebih. Kemudian 3 ini nanti ditotal, A plus B plus C jumlahnya 100%. Nah ini ada nanti namanya nilai ambang batas. Nah ketika misalnya lebih kurang dari 70% maka tidak lolos atau akan gugur, aku akan tersisihkan. Nah ini penilaiannya secara garis besar. Penilaian terhadap pengalaman perusahaan dilakukan pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis 10 tahun terakhir. Nah, dalam 10 tahun, misalnya kita tahun 2020, maka 10 tahun terakhir berarti 2010 sampai 2020 pengalaman pekerjaannya sejenis itu ditampilkan. Nah, itu akan memberikan poin tadi ya, akan mendapatkan poin tambahan. Kemudian pengalaman pekerja di Indonesia atau di lokasi kegiatan mendapat nilai tambah. Penilaian pekerjaan sedang dilaksanakan oleh peserta. Jadi pekerjaan yang sedang dilakukan itu bisa ditampilkan. Pengalaman dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa. Nah, ketika kita misalnya mengerjakan di dinas pekerjaan umum, itu kita harus minta bahwasanya saya atau perusahaan itu pernah mengerjakan di dinas A, dinas B. Nah, itu sebagai buktinya dilampirkan. Nah, ketika akan ada penilaian evaluasi, oh ternyata memang perusahaan A itu pernah mengerjakan sekian kegiatan. Nah itu menjadi nilai lebih. Oke, saya lanjutkan. Kemudian evaluasi dokumen teknis. Penilaian terhadap pendekatan metodologi adalah, nah ini dijabarkan ya tadi yang sudah saya jelaskan, pemahaman terhadap KAK atau kerangka acuan kerjanya, meliputi ketepatan menganalisa masalah dan langkah-langkah pemecahan yang diusulkan dengan mengacu kepada persyaratan KAK. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Rencana kerja bagaimana? Misalnya kegiatan proyek misalnya 3-6 bulan, misalnya anggap aja 6 bulan. Nah, 6 bulan itu harus direncanakan. Bulan pertama kalian survei, kemudian bulan keempat presentasi dan lain sebagainya sampai laporan akhir harus secara runtut dijabarkan. Kemudian apresiasi terhadap inovasi. Nah, di sini keterbaruan. Nah, begitu juga nanti kalian menyusun skripsi atau laporan proposal skripsi ya. Nah, inovasinya apa? Keberharuannya itu apa aja di situ? Apakah tidak ada ya percuma. Misalnya saya pakai ini Pak, saya analisis ini, inovasinya seperti ini. Nah ini harus juga dimunculkan dalam ketika kita menanggapi kerangka kerja tadi. Tanggapan terhadap KAK dan fasilitas pendukung. Nah, fasilitas pendukung juga misalnya kemarin juga ya sudah Bapak jabarkan di interface LPSE-nya ada daftar peralatan fasilitas pendukung, ada komputer, kemudian apa peralatan-peralatan lainnya. Ini juga perlu juga ditampilkan. Kemudian saya lanjutkan ya. Nah, di sini bagaimana kita menilai dari kualifikasi tenaga ahli? Apakah tenaga ahli yang kalian masukkan di sini memenuhi persyaratan? Tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis keahlian prasyarat. Misalnya kita membeli ahli teknik pengairan, ya dikasih teknik pengairan, jangan dikasih teknik yang lain, misalnya dikasih ahli ekonomi. Nah itu kan tidak cocok. Kemudian tingkat pendidikannya, semakin yang diusulkan tingkat pendidikan S2, S3. Nah itu harus disesuaikan. Nah bagaimana Pak ketika yang dibutuhkan S3 tapi kita memberikan S2 sipil misalnya, ya tetap masuk, tetapi itu akan mengurangi poinnya tidak sesuai. Yang dibutuhkan adalah S3 tapi kita memberikan S2 seperti itu. Kemudian pengalaman kerja didukung dengan referensi dari pengguna jasa tadi ya. Tidak boleh tumpang tindih atau overlapping. Bila terjadi overlap hanya dihitung satu. Misalnya pada tahun yang sama tenaga ahli itu mengerjakan 2 proyek sekaligus, ya dihitung yang satu. Ini kan tumpang tindih. Misalnya tenaga ahli A mengerjakan 2 pekerjaan di bulan yang sama, Januari sampai bulan ke-6 ya, Juni misalnya. Nah itu ada 2 pekerjaan yang dihitung adalah 1. Kemudian apabila pengalaman kerja tulis bulan dan tahun saja tanpa tanggal, maka dihitung adalah total bulannya dikurangi 1 bulan. Nah ini. Kemudian apabila jangka waktu pengalaman tulis tahunnya sama, maka dihitung hanya 25%. Jadi alangkah baiknya ketika kita memberikan spesifikasi tenaga ahli itu dilengkapi juga pengalaman pekerja, kemudian tulis
bulannya yang jelas. Kemudian kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi pengalaman kerja profesional, misalnya lingkup pekerjaan posisi. Nah, di sini ketika ahli perencanaan seperti saya mengerjakan bidang perencanaan dengan sesuai, misalnya ahli perencanaan tata ruang mengerjakan ekonomi, sebenarnya kan tidak sesuai. Sertifikat keahlian profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Nah, ini memberi nilai yang memberi nilai plus. Jadi mempunyai SKA, sertifikasi keahlian, itu sangat dianjurkan. Kemudian bagaimana penilaiannya adalah nilai evaluasi teknis sama dengan jumlah nilai pengalaman perusahaan tadi ya, pengalaman perusahaan berapa poinnya, ditambah nilai pendekatan metodologi jumlahnya berapa, ditambah nilai kualifikasi tenaga ahli. Ini nilai evaluasi teknisnya. Tadi kan ada nilai evaluasi administrasi dan teknis, nanti digabung ya, coba nanti lihat kita di belakang ya, lihat slide berikutnya. Kemudian evaluasi biaya atau penawaran harga, total harga yang ditawarkan secara keseluruhan dan atau bagian unsur-unsurnya. Bila mana terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran diakui adalah nilai dalam huruf. Jadi ketika nulis 100 juta rupiah tetapi angkanya ditulis 900 tapi yang di hurufnya 1 juta, maka yang nanti diakui dia di huruf. Kadang-kala kita kan salah menuliskan seperti itu, makanya harus dikoreksi. Koreksi aritmatik atas kesalahan penjumlahan dan perkalian volume dengan harga satuan dilakukan dengan ketentuan bahwa harga satuan yang ditawarkan peserta tidak boleh diubah. Nah, ini kalau kemarin sudah kita praktekkan bagaimana memberikan atau menampilkan atau mengisi harga-harga, kan semua sudah elektronik, maka harganya itu harus dicek lagi ya, karena sudah terekam semua. Nanti usahakan jangan sampai sebelum diupload itu dikoreksi lagi, dicek satu persatu. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. Jadi ketika nanti harganya misalnya nilai kegiatan 100 juta, HPS harga perkiraan sendiri 90 juta misalnya, kan sudah di bawah ya, sudah sesuai di bawah harga. Kemudian ternyata setelah dikoreksi aritmatik ada kesalahan, kalian salah menjumlahan sehingga ketika di total itu di atas 100 juta, ya otomatis langsung gugur. Nah, ini sangat penting juga, perlu diperhatikan, perlu dikoreksi lagi sebelum diupload. Total penawaran biaya transaksi yang melebihi pagu anggaran menggugurkan penawaran. Nah, ini bahaya, eman nanti. Oke. Perhitungan kombinasi teknis dan biaya. Nah, ini ada beberapa perhitungan lagi yang lebih spesifik. Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai berikut. Nilai akhir adalah nilai dibagi skor penawaran teknis ditambah nilai dibagi skor penawaran biaya atau koreksi dikali bobot penawaran biaya. Nah, ini nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai skor tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya lain secara proporsional. Ini rumusnya. Nah, ini harus dilihat di kerangka acuannya ya, di dokumen pemilihannya, di mana NBT atau nilai skor untuk peserta dengan biaya penawaran biaya rendah, NBN kecil nilai atau skor peserta dengan penawaran biaya di atasnya, PBT penawaran biaya terendah, dan PBN penawaran biaya di atasnya. Bobot kombinasi teknis biaya ditemukan bobot penawaran teknis sebesar 0,8, 0,2. Nah, ini diperoleh dari mana ya? Dilihat dari dokumen pemilihannya ya, jadi benar-benar harus dipelajari, tidak asal langsung upload aja. Nah, ini ada terkait jaminan uang muka. Nah, ini ketika biasanya pekerjaan konstruksi, kebetulan pekerjaan saya di jasa konsultasi perencanaan, kalau jaminan uang muka itu tidak ada. Jadi ini adalah biasanya di jasa konstruksi. Jaminan penawaran memenuhi syarat jika diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi kerugian. Kemudian masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dengan dokumen pengadaan. Nah, ini juga diperhatikan ya waktunya. Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam jaminan penawaran. Jadi kalau beda biasanya kesulitan ya, jadi harus sama. Besarnya jaminan penawaran tidak kurang dari nilai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Misalnya besarnya jaminan penawarannya itu 100, tetapi yang ada dokumen pengadaan 200, ini kan tidak sesuai. Besarnya jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, harus sesuai juga. Nama pengguna barang jasa
barang atau jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama penggunaan barang. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang. Isi jaminan penawaran sesuai dengan ketentuan dalam dokumen penawaran. Nah, ini beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Terus untuk pembayaran uang muka, jadi uang muka itu diberikan kepada penyedia untuk istilahnya untuk mobilisasi alat dan tenaga kerja. Jadi kan perlu anggaran dulu di depannya. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang atau material, persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan. Uang muka dapat diberikan kepada penyedia dengan ketentuan usaha. Untuk usaha kecil paling tinggi 30% dari nilai kontrak. Jadi uang muka tidak bisa uang muka langsung semua. Jadi ada ketentuannya 30%, misalnya dari 100 juta, ya berarti 30% dari 100 juta ya 30 juta uang mukanya. Untuk usaha non kecil paling tinggi 20%. Nah, ini ada ketentuannya, lihat di Perpres nomor 16 kemarin. Besarnya uang muka untuk kontrak setahun jamak 20% dari kontrak tahun pertama, 15% dari kontrak, 15% dari total nilai kontrak. Nah, ini beberapa pekerjaan yang penting itu dilihat di dibaca di dokumen pemilihan. Nanti coba dilihat atau nanti nanti saya tampilkan gimana sih bentuknya dokumen pemilihan itu. Nah, ini pengembalian uang muka. Pengembalian uang muka diperhitungkan berdasarkan setiap pembayaran prestasi pekerjaan yang paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai 100 jam. Ketika uang muka dan dikembalikan itu paling lambat itu setelah 100% harus dikembalikan. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan, bisa juga bulanan. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan atau berdasarkan termin pertama, termin kedua, termin ketiga. Pembayaran secara sekaligus sesuai dengan yang ditetapkan. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi asuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada serta pajak. Pembayaran bulanan atau termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi ada mungkin beberapa uang muka yang harus diserahkan. Kalau sudah selesai ya harus dikembalikan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya, jadi sedikit penjelasan bagaimana evaluasi kinerja dari panitia itu menilai dokumen kita yang akan diupload mengikuti pekerjaan A, B, C, dan D. Nah, itu harus kalian perhatikan. Poin-poin terpenting itu bisa dicatat atau bisa menjadi perhatian kita ketika nanti siapa tahu kalian setelah lulus kalian punya CV, kalian buka jasa konsultansi atau jasa konstruksi. Nah, tetap kalau ikut pekerjaan pemerintah itu ada undang-undang atau peraturan yang harus dipenuhi atau tata caranya yang sudah saya jelaskan di pertemuan awal sampai terakhir hari ini, sampai dengan cara mengevaluasi dokumen penawaran kita. Oke, mungkin cukup sekian ya, tidak terlalu panjang. Semoga kalian dapat mengambil ilmu atau manfaat dari Bapak jelaskan. Ketika ada pekerjaan atau maksud saya ketika ada pertanyaan, silahkan dilayangkan di video atau di Google Classroom. Silahkan kalian manfaatkan untuk tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, tetap targetkan untuk lulus tepat waktu. Jangan kelamaan di kampus sehingga lulus kalian bisa langsung kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.